Cak, akhirnya EBB bisa salaman dengan Pak Presiden Jokowi. Dengan apa? Dengan gas ini, Cak. Jadi ini adalah motor yang digunakan Pak Jokowi pada saat kemarin di Mandalika touring bareng Kang Mas. Jadi kita akan bedah seperti apa sih sebenarnya motor garapan Cak Ateng Katros. Kita akan bedah sebenarnya, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, saat ini BB sekarang di Katros Garage. Sampai tahu bahwa di depan ini adalah motor yang sudah digunakan Pak Jokowi kemarin di Mandalika, Kang Mas. Dan alhamdulillah BB langsung merapat ke Katros Garage, diundang oleh Cak Ateng untuk melihat gimana sih sebenarnya garapan doi. Dan ternyata Kang Mas memang ganteng tenan, Cak, asli. BB harus akui, secara finishing, secara konsep keren abis. Bahkan dilihat dari depan pun, dilihat dari samping, belakang itu enak. Dan finishingnya, dari welding-weldingnya, memang Cak Ateng selalu the best ya. Kita nggak usah banyak muji ya, nanti kepalanya gede ya, jadi hidungnya makin mekar. Kita akan bedah aja langsung pelan-pelan. Gini, Cak, secara konsep, memang motor ini sangat berbeda. Ibu katakan sangat berbeda karena ini tidak lagi seperti W175 yang kita kenal. Jadi kalau kita lihat memang basisnya dari Kawasaki W175, namun Cak Ateng merubah semuanya. Hampir semuanya berubah, Cak, kalau secara looks-nya ya. Tapi nanti kita akan tanya langsung kepada biangnya supaya lebih jelas. Yang pasti kalau kita lihat looks-nya, yang pertama adalah dari depannya, Cak. Depannya kita lihat lampunya lengser, dibuang semuanya. Kemudian juga speedometer berubah, termasuk juga dari triple clamp-nya yang juga sudah berubah. Triple clamp-nya pasti berubah, Cak, karena kalau kita lihat suspensinya sudah menganut model upside down. Dan jika tidak salah menerawang, Kang Mas ya, upside down-nya menggunakan sepertinya milik Yamaha nih, kalau nggak salah tuh MT-15 kalau nggak salah ya. Tapi kita tanya lagi nanti Cak Ateng, daripada nanti WB salah. Yang pasti sudah lebih besar ya, 37 mm untuk suspensi upside down-nya. Kemudian juga dari semua untuk fender-fendernya berubah, termasuk kaki-kakinya berubah. Jadi looks-nya kelihatan jadi lebih apa ya, lebih galak tuh, lebih padat gitu aja sih kelihatinya. Dan sampai harus tahu bahwa Pak Jokowi ternyata juga kerasan menggunakan motor ini. Makanya, aduh, IBB dari tadi megang-megang gripnya. Aduh, ini biar ketularan ya, jadi orang penting ya. Jadi yang dipegang oleh Pak Jokowi ya ini motor ini, gripnya, gasnya nih. Harusnya dimuseumkan nih grip gasnya, ditaruh di akuarium ya. Biar untuk koleksi ya, ada aja sampean, Cak. Dari depan ya, semuanya berubah. Yang pasti banyak juga sudah menggunakan ban yang profilnya gemuk banget, sangat kentara banget, profil yang besar gitu ya. Lalu juga di bagian stang-stangnya, ternyata stangnya juga kita lihat berubah. Jadi stangnya kalau kita perhatikan menganut model fat bar. Jadi modelnya itu agak panjang begitu. Jadi tapernya cenderung lurus ya. Kita lihat cenderung lurus, tidak ada belokan sama sekali, hanya ditarik ke belakang. Lalu untuk panel-panelnya juga masih sama ya, menggunakan yang aslinya. Tapi untuk spionnya sudah berubah. Spion berubah dan juga di sini, Cak. Yang sangat spesial memang dari sininya ya. Kita melihat seperti karakter yang sangat kental Pak Jokowi. Pertama adalah dari warnanya yang hijau. Sama tahu kan yang generasi sebelumnya juga kan. Pertamanya Pak Jokowi yang digarap juga Cak Ateng dari Katros Garage juga sama hijaunya, tapi dan ternyata sekarang pun juga hijau. Jadi semuanya feel hijau dan kombinasi ada silver. Kita akan tanya Cak Ateng nanti kenapa konsepnya selalu hijau dan hijau, apakah request dari Pak Jokowi atau memang ada alasan khusus kenapa Cak Ateng selalu senang dengan warna hijau. Kita akan tanya nanti. Dan yang pasti penegas daripada emblemnya, Cak. Jadi ada emblem berbahannya sepertinya ini aluminium dan ada tulisan Jokowi. Jadi ini penegas bahwa motor ini diracik khusus untuk Pak Presiden kita ya. Kemudian juga untuk fuel cap-nya juga ada emblem K. Jadi kalau kita lihat sih ini emblem udah nggak kaget lah, ini seperti emblemnya dari custom kit ya, yang Cak Ateng punya memang selalu menggunakan simbol K. Jadi simbolnya ya sangat khas gitu, Cak. Dari jauh tuh udah kayak, wih, ini udah ada kayak petir-petirnya gitu ya. Jadi ciri khasnya demikian. Yang menarik adalah, nah, joknya nih, Kang Mas. Joknya ini kalau kita lihat, IBB pertama jajal tadi, ih kok keras banget ya. Ternyata memang joknya ini konsepnya adalah jok yang memiliki suspensinya. Jadi ada suspensi nih. Di bagian sini ada suspensi. Jadi kalau sampean motor terkena gajrukan atau apa, tidak hanya suspensi dari motor yang bergerak, tapi suspensi dari sini. Jadi suspensinya memang
entahlah ini WB melihat kok konsepnya tuh sudah kayak sepeda ontel, Cak. Jadi sini tuh nggak ada suspensi yang belakang, Mas. Perhatikan nih, nggak ada suspensinya dan diganti oleh suspensi dari saddle. Ini luar biasa, sebuah inovasi, sebuah keberanian yang WB katakan cukup unik ya. Kemudian juga kalau kita lihat sasisnya berubah total. Mungkin dari depannya masih tetap ya dengan model Diamond, model tipenya, tapi bagian belakangnya swing armnya berubah. Jadi kalau kita lihat tarikannya ke belakang, ini benar-benar totally menjadi satu dengan sasisnya. Dan belakangnya juga khas banget, termasuk juga kalau kita perhatikan dari gearnya lagi ya, sprocket gear maksudnya diganti lebih kecil, kemudian juga dari rantai-rantainya warna kuning. Yang paling menarik ini swing armnya kok modelnya, gila nih. Ibu nggak bisa bayangin nih gimana kalau menghajar polisi tidur, menghajar lubang-lubang jalanan. Nah ini untuk knalpotnya juga custom, kita perhatikan dari bentuk-bentuk hairnya itu custom, dan untuk profil ban belakangnya juga kita perhatikan gede juga ya. Ini sama ya dengan yang depan. Jadi mendingan sih kita tanya aja langsung ke Pak Ateng lagi, Cak Ateng, Cak. Kita akan tanya masternya langsung suhunya ya. Jadi supaya kita terpuaskan, kita mendingan langsung tanya Cak Ateng. Cak Ateng. Ya, ya kan? Apa kabar sampean? Ape. Ya. Bener nggak? Ya itu doang Cak taunya ape itu. Cak Ateng. Ya. Jadi kita ini terpana kemarin ya kan, terpesona. Ya. Lihat motor sampean beda lagi yang dipakai Pak. Oh, bukan motor saya, motor Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi ya. Tapi kok bisa di sini, gimana ceritanya ini? Ya, jadi intinya kita penasaran nih. Tadi kan sudah kita lihat nih dari depan, belakang. Totally kalau kita bandingkan dengan W175 yang asli, banyak yang berubah. Banyak. Khususnya sasis dan orang no suspensi nih, kipi yang gini. Nah, Diki kita penasaran. Sampai bisa ceritakan nggak ke kita kira-kira yang susah kui opo? Langsung to the point. Iya, to the point aja lah. Kira-kira apa yang bikin susah sampean garap motor ini? Ya. Jadi yang paling susah waktu tim Katros nggarap motor ini sebenarnya gimana caranya menentukan proporsional motor dengan Pak Jokowi. Jadi Proporsional motor dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu beliau punya tinggi badan yang menurut gue di atas rata-rata 170-an ya. Oke. Ya kan, jadi agak tinggi gitu ya. Oke. Nah, masalahnya di Kawasaki W175 ini dimensinya agak kecil. Oh iya, betul. Ya kan, Iya, karena iya, ya iya. di kelas 175 cc. Jadi kemarin itu gimana ya caranya supaya motor ini nggak terlalu kelihatan kecil banget. Jadi biar proper dilihat enak gitu ya. Biar dilihat enak juga, dan dipakai riding atau secara sitting posturnya itu juga masih enak gitu, Ca. Karena jangan sampai kekecilan gitu kan. Nah, ngomong setting postur, sampean kira-kira gimana nih? Kan Nah, Pak itu Jokowi dia. presiden nih. Itu banyak yang nanya tuh gimana caranya supaya bisa nyeting. Tapi sebenarnya gampang sih. Kemarin itu ketika ngebangun motornya, gue minta tim bengkel yang kurang lebih tingginya sama lah sama Pak Jokowi untuk coba ngerasain duduk di motor ini. Gitu. Simulasi. Simulasi. Nah, terus? Jadi kalau kita ngomong sitting postur tuh kan ada setang, jok, sama footstep, ya. Betul. Sitting postur. Nah, tiga. Bener kan? Nah, untuk di bagian joknya ini, gua nggak bikin ngepas banget lah gitu ibaratnya. Jadi untuk bagian joknya ini gua bikin agak panjang supaya nanti ketika dipakai beliau masih bisa nyesuaiin posisi duduknya masih maju sendiri. mundur gitu ya? Iya. Oh iya. Terus? Gitu. Ya itu sih yang paling susah ya waktu kita bikin. Selebihnya kan secara teknikal mungkin sama seperti bikin motor custom pada umumnya. Nah, sampean berarti secara pembuatan lebih fokus kepada ergonomi ridingnya. Betul. Ya, sampean agak susah. Nah, ini kenapa sampean memutuskan membuang suspensi belakang ya? Kemudian ini sepeda hontel ala sepeda hontel, tapi dikasih suspensi ini. Apa pertimbangan sampean nih? Penasaran saya nih. Jadi sebenarnya kalau untuk sasis ini itu diambil dari model motor dari awal yang kita bikin. Motor ini udah 3 kali dirombak stylenya. Oh, ini motor yang sama, Cak? Motor yang sama. Motor yang sama, cuman udah 3 kali dirombak stylenya. Cuman yang kita rombak di 3 stylenya itu ya, itu hanya bagian body aja, tapi base frame-nya itu tetap sama, sasisnya itu tetap sama. Berarti sama ya, nggak dirubah-rubah ya dulunya? Sama. Dari yang model awal ya. Gitu. Nah, pertimbangannya kenapa balik lagi kan, kenapa stylenya rigid? Karena memang di konsep motor yang pertama itu Pak Jokowi memang stylenya itu pengen dibuat dibilangnya dulu ya neo chopper. Emang motor chopper. Oh, gitu. neo chopper mintanya. Jadi bagian frame-nya itu kita rombak, bagian belakangnya ya dibikin chopper atau dibikin rigid. Berarti ini tempat duduk juga dari dulu ya seatnya ya? Nggak, beda. Nah. Ini yang style terakhir. Kalau yang dulu dia nyatu sama spakbor belakang. Oh,
Gitu. Nah ini pengembangan lah ya. Ini pengembangan di model yang terakhir ini karena emang gua tahu sasis belakangnya itu rigid, nggak ada suspensinya, dan kebetulan di agenda yang terakhir itu motor ini bakal dipakai di jalan raya. Nah itu dia, ya kan? bumpy kan, bumpy. ada dikit ada. Makanya gua inisiatif untuk masangin suspensi di bagian bawahnya, gitu. Jadi tetap ada sok ya. Coba lu main kan? Main. Oh iya ngayun Cak, beneran Cak. Iya. Oh, jadi kalau yang sebelumnya malah nggak ada ini? Nggak ada. Totally sama lempeng aja ya, ke belakang ya? Yang pertama, model yang pertama, yang kedua yang di Mandalika, yang dipakai di sirkuit, itu rigid. Gitu. Baru ini ada suspensi joknya lah, untuk menggantikan suspensi belakang. Berarti Cak, ini kalau kita lihat nih, banyak kan menggunakan ukuran berapa nih? Yang belakang ini ring 16, lebar ukurannya 500. 500, oke. Yang sama depan. Oh, depan belakang sama. Depan belakang sama, cuman velgnya aja. Kalau yang depan itu lebarnya 3 inci, yang belakang 3,5 inci. Itu punya apa nih? Apanya? Velgnya? Velgnya aftermarket aluminium. Aftermarket aluminium, oke. Sprocket gearnya juga ganti. Sprocket gear, apanya nih? Sprocket gear enggak? Standar. Oh, standarnya nih? Standar. Warna kuning loh? Oh, rantainya doang. Rantainya doang? Rantainya doang ganti kan. Ukurannya sama? Ukuran sama semua. Berarti engine sama ya? Engine sama, standar. Tidak berubah sama sekali? Nggak ada yang berubah. Aki ditaruh di situ? Aki taruh pindah ke bawah. Ini isinya apa ini tengah ini? Itu electrical. Electrical misalnya kayak kiprok, CDI. Terus jadi satu di situ? Jadi satu di situ. Gila, sampai nih ngubek-ngubek ini gimana? Canggih banget nih. Cak, ini kalau ada teman-teman yang di sana nih, saya pengen nih motor W175 saya dirobak kayak Pak Jokowi punya, bisa nggak sampean? Kalau menyerupai, ya itu nggak bisa. Kalau menyerupai, kenapa? Ya, sama persis gitu. Pertanyaannya kenapa? Kalau sama persis nggak bisa, karena ini kan udah apa ya? Identitas motor ini udah melekat ke seseorang gitu kan. Jadi kalau misalnya dijiplak sama persis gitu, plek ketiplek plek, ibaratnya orang seolah-olah pengen punya motor Jokowi gitu ya. Tapi warnanya nggak sama. Nah itu dia, kalau warnanya beda mungkin lain. Oh gitu. Tapi kalau dibikin plek ketiplek kayak gini nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya mirip-mirip, cuman nanti beda lah joknya, mungkin nanti ada garisnya, warna, warna ada beda. Personalisasi dari orang lain juga, itu masih bisa. Oh gitu. Boleh. Berarti bisa intinya kalau nggak plek-diplek ya, piro. Itu langsung Rahasia gini Cak, ancer-ancer lah kira-kira tuh. Ancer-ancer? Ancer-ancer aja, kasar-kasar. Ancer-ancer. Karena sampai terkenal ini loh. Apa tuh? Premium. Masa? Iya, regane larang. Premium jelek dong? Iya, premium. Hah? Premium jelek iya, dong? Pertamax Plus lah. Itu baru bagus. Ini gas Pertamina harusnya ini nih kan. Piro ini. Aduh, kalau harga tapi agak susah kayaknya. Masalahnya kan robaknya total nih. Agak mahal kayaknya nih. Agak mahal. 30 juta masuk kayaknya. Bisa kayaknya. Enakan sih langsung aja lah. Saya bukan bagian keuangan soalnya. Sampai langsung aja Cateng itu udahlah pusing mikirnya itu. Ya, jadi kita mikir yang jelas-jelas aja lah ya. Langsung aja nelpon hubungin ke Katros. Ya, intinya bisa. Intinya gitu. Bisa, cuman nggak sama persis seperti ini ya. Siap. Oke, jadi itu ya, ancer-ancer mungkin Cateng. Saya sih nanya itu aja lah Cateng. Ya. Nggak ada yang lain nanya, udah. Kita cukup. di belakang aja lah. Oh iya, siap. Oke, Cak. Gitu aja ya Cateng ya. Matur nuwun Cak. Jadi itu aja sekilas ya celotehan IWB dengan Cateng Katros ya. Semoga mencerahkan buat sampean semuanya penasaran dengan motor Pak Jokowi yang ternyata akan digunakan lagi. Jadi satu Cak, jangan sampean melihat dari kesuksesan Cateng, tapi bagaimana dak-dikduk hatinya ya kan. Lah kita kan pernah sempat nanya-nanya kemarin ya. Jangan lihat senangnya dulu, tapi prosesnya ketika ada namanya event ya. Cateng harus benar-benar memastikan jangan sampai ada namanya monggok, jangan sampai ada elektronik problem, gila sampean. Kalau sukses kondang Cak, tapi kalau ada problem nangis Kang Mas. Jadi lebih kondang lagi. Jadi itu sebuah fakta yang sampean pasti tidak tahu behind the scene-nya ya. Jadi itu aja sih informasi sekilas tentang motor Pak Jokowi ya. Semoga saya mencerahkan buat sampean semuanya, dan yang pasti Cak, setiap jengkal modifikasi anak bangsa itu memang luar biasa, kita harus akui itu ya. Jadi seperti biasa Kang Mas, kita tutup saja ya. Kita tutup, dan seperti biasa kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe. Jual Kang Mas sampean sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.